Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai turunan dan aturan-aturan dalam pencarian turunan. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai notasi dari turunan. Nah, dalam penulisannya nanti kita sebetulnya kan sudah terbiasa dalam penulisan notasi turunan itu yang sudah sering kita lihat dan kita terapkan mungkin pada waktu SMA, yaitu penulisannya dalam bentuk F aksen X. Nah, untuk F aksen X ini artinya notasi turunan untuk fungsi fx. Kemudian ketika fungsi atau fx ini dinyatakan sebagai y, maka biasanya penulisan turunannya akan menjadi y aksen. Kemudian ada juga yang disebut dengan notasi Leibniz, penulisannya yaitu d fx dibagi dx. Ini artinya turunan fungsi fx terhadap variabel x, atau bisa juga secara singkatnya yaitu f diturunkan terhadap x. Apabila fx di sini dinyatakan dalam y, maka biasa juga penulisannya menjadi dy per dx. Kemudian ada juga yang menuliskan notasi turunan dalam bentuk dx fx. Ini artinya f diturunkan terhadap x, di mana d di sini adalah derivatif dan x-nya adalah indeksnya. Jadi ini adalah notasi-notasi yang biasa digunakan untuk melambangkan turunan. Jadi sebetulnya ini notasi ini artinya sama, yaitu merupakan lambang dari turunan. Kemudian untuk aturan, nah di sini dalam penyelesaian turunan ada aturan-aturan dalam pencarian atau menyelesaikan turunan. Untuk aturan pencarian turunan yang pertama yaitu untuk aturan f konstanta, di mana jika fx adalah k maka turunannya adalah 0. Jadi ini berlaku untuk semua jenis konstanta. Misalkan jika ini contohnya, contoh di sini misalkan fx-nya adalah 5. 5 di sini kan adalah konstanta, maka turunannya yaitu 0. Untuk aturan yang kedua adalah aturan fungsi identitas, di mana untuk fx sama dengan x maka turunannya adalah 1. Untuk aturan pencarian turunan yang ketiga yaitu aturan pangkat. Di sini misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, di mana di sini x ini adalah variabelnya dan n adalah pangkatnya. Jadi dalam pencarian turunan untuk fungsi aturan pangkat seperti ini, kita menggunakan caranya yaitu pangkatnya kita turunkan dulu ke depan sebagai koefisien. Jadi di sini pangkatnya kan n, kita turunkan ke depan, berarti posisinya ada di sini dan sebagai koefisien. Jadi nanti penulisannya akan seperti ini. Jadi pangkatnya di depan sebagai koefisien, kemudian pangkatnya yang sebelumnya kita kurangkan dengan 1. Contohnya misalkan di sini fx-nya yaitu x pangkat 3. Maka turunannya pangkatnya diturunkan ke depan. Berarti nanti penulisannya menjadi seperti ini. 3 x pangkat 3, kemudian pangkat 3-nya ini yang atas kita kurangkan 1. Jadi ini hasilnya yaitu 3x pangkat 2. Kemudian untuk aturan nomor 4 dan 5 di sini adalah aturan jumlah dan selisih. Di sini dimaksudkan bahwa jika kita memiliki fungsi dengan bentuk penjumlahan
atau operasi pengurangan, di mana pada operasi tersebut terdapat dua atau lebih fungsi, maka turunannya yaitu dengan menurunkan masing-masing fungsi tersebut. Jadi masing-masing fungsinya kita turunkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru dioperasikan. Yaitu jika aturannya adalah aturan jumlah, berarti hasilnya kita jumlahkan. Jika aturannya aturan selisih, berarti hasil turunan fungsinya itu baru kita kurangkan. Untuk aturan ke-6 dan ke-7 ini untuk aturan hasil kalinya, di sini jika ada bentuk perkalian kemudian kita mencari turunannya, maka di sini hasil turunannya yaitu turunan dari fungsi yang pertama. Di sini fungsi pertama adalah fungsi f(x). Jadi turunan dari f(x) dikalikan dengan fungsi yang kedua yaitu fungsi g(x), kemudian dijumlahkan dengan turunan dari fungsi kedua dikalikan dengan turunan fungsi pertamanya, misalkan fungsinya yaitu f(x). Nah, untuk aturan nomor 6 dan 7 ini mungkin lebih familiarnya jika dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ketika SMA mungkin penulisannya seperti ini. Jadi bentuk aturan hasil kalinya bisa kita misalkan. Di sini kita misalkan f(x)-nya adalah U. Kemudian gx-nya adalah V. Jadi di sini bentuknya f(x)-nya ini atau bentuk turunannya di sini misalkan y sama dengan U kali V, di mana turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi mungkin lebih familiarnya dengan bentuk seperti ini. Kemudian untuk aturan hasil bagi pun sama. Jadi di sini untuk yang hasil bagi sama dimisalkan juga f(x)-nya U, kemudian gx-nya V. Ini bentuknya yaitu y sama dengan U dibagi V, maka turunannya yaitu U aksen V dikurangkan V aksen U dibagi V kuadrat. Untuk lebih memahami penjelasan kali ini, kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Di sini kita akan menentukan turunan dari bentuk-bentuk fungsi. Nah, misalkan yang pertama di sini kita akan mencari turunan untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 10. Nah, di sini jika kita lihat bentuknya yaitu aturannya masuk yaitu aturan untuk penjumlahan dan selisih. Jadi di sini kita akan menurunkan setiap fungsi masing-masing. Jadi kita turunkan dulu fungsinya, kemudian baru kita operasikan. Nah, yang pertama di sini x pangkat 3 kita turunkan terlebih dahulu. Berarti ini pangkatnya kita turunkan ke depan, berarti ini 3x, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Yang kedua di sini pangkatnya kita turunkan ke depan, kemudian pangkat yang atas kita kurangkan 1. Yang terakhir untuk konstanta turunannya yaitu 0. Nah, sekarang kita operasikan dulu. 3x pangkatnya kita kurangkan menjadi pangkat 2, kemudian yang ini min 2 dikali 5 jadi min 10, x pangkatnya kita kurangkan 2 kurangi 1 yaitu 1. Jadi di sini turunannya adalah 3x kuadrat min 10x. Kemudian kita coba contoh yang nomor 2, misalkan di sini ada fungsi 2x kuadrat ditambah x dikalikan dengan x pangkat 3 min 2. Nah, di sini berarti kita menggunakan
aturannya, yaitu aturan perkalian, kemudian aturan selisih dan aturan jumlah. Jadi di sini kita dalam penyelesaiannya kita bisa memisalkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita menggunakan aturan perkalian terlebih dahulu, yang ini bisa kita pakai. Jadi kita misalkan fungsinya. Nah, kita misalkan dulu di sini. Fungsi yang pertama di sini kita misalkan U, kemudian yang kedua kita misalkan V. Jadi kita misalkan di sini U-nya adalah 2x kuadrat ditambah x, kemudian V yaitu x pangkat 3 min 2. Kemudian kita cari turunannya masing-masing. Untuk U aksen berarti kita turunkan terlebih dahulu, pangkatnya kita turunkan ke depan menjadi 2 kali 2x, pangkatnya kita turunkan 1, ditambah identitas ini merupakan aturan identitas di mana turunan x yaitu 1. Kemudian untuk V aksen atau turunan terhadap V di sini, fungsi V, kita turunkan dulu pangkatnya ke depan jadi 3x, kemudian pangkatnya kita kurang 1, kemudian konstanta diturunkan 0. Nah, sekarang kita operasikan dulu yang U aksennya di sini atau turunan terhadap U. Di sini 2 dikali 2. Jadi di sini 4x pangkat 2 kurangi 1, 1. Jadi 4x ditambah 1. Kemudian untuk V aksennya di sini menjadi 3x kuadrat. Nah, sekarang kita lihat untuk aturannya, berarti kita pakai yang ini. Aturannya jadi di sini sehingga Y aksennya yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Kita tinggal masukkan di sini U aksennya yaitu 4x plus 1. Ini adalah U aksennya. Kemudian yang ini adalah V aksen. Jadi di sini U aksennya 4x plus 1 dikalikan dengan V. V-nya yang ini V yaitu x pangkat 3 min 2 ditambahkan dengan V aksen. V aksennya yaitu 3x kuadrat dikalikan dengan U. U-nya 2x kuadrat ditambah x. Sekarang kita operasikan terlebih dahulu. Kita kalikan 4x dengan x pangkat 3 yaitu 4x pangkat 4. Kemudian 4x dengan min 2 yaitu 4x kali min 2 min 8x. Kemudian 1 dikalikan dengan x pangkat 3 di sini menjadi x pangkat 3. Kemudian 1 dikalikan dengan min 2 hasilnya yaitu min 2. Sekarang kita operasikan untuk yang satunya lagi. Di sini kita kalikan masing-masing sukunya di sini. Berarti 3x kuadrat dikali 2x pangkat 2 yaitu 6x pangkat 4. Kemudian 3x kuadrat dikalikan dengan x yaitu 3x pangkat 3. Nah, sekarang kita operasikan, di mana yang bisa dioperasikan yaitu yang memiliki pangkat yang sama. Di sini yang memiliki pangkat yang sama yaitu pangkat 4, pangkat 3. Jadi kita operasikan 4x pangkat 4 dijumlahkan dengan 6x pangkat 4. Jadi 10x pangkat 4. Kemudian yang pangkatnya 3 di sini positif x pangkat 3 ditambahkan dengan 3x pangkat 3. Jadi di sini 4x pangkat 3, kemudian tidak ada lagi ya pangkat yang sama.
Jadi sisanya kita tuliskan, yaitu min 8x dan min 2. Jadi di sini turunan untuk fungsi y sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikalikan dengan x pangkat 3 min 2, yaitu 10x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 min 8x min 2. Sekarang kita coba contoh yang menggunakan aturan pembagian. Di sini ada fungsinya yaitu y sama dengan x ditambah 3 dibagi x kuadrat ditambah 1. Nah, ini penyelesaiannya sama, kita misalkan dulu. Di sini kita misalkan U-nya yang menjadi U adalah pembilang, X plus 3, V-nya penyebutnya, X kuadrat plus 1. Sekarang kita turunkan dulu masing-masing. Untuk pembilang di sini diturunkan X plus 3. Jadi kita turunkan masing-masing turunan X, turunan 3. Nah, untuk turunan X di sini kan sudah diberitahu di aturan bahwa untuk turunan berbentuk identitas yaitu 1. Jadi di sini 1, untuk ditambah turunan konstanta yaitu 0. Jadi 1 plus 0 yaitu 1. Kemudian untuk V aksennya di sini kita turunkan dulu X kuadrat berarti 2, kita turunkan ke depan 2x. Pangkatnya kita kurangkan 1. 2 kurangi 1, 1. Jadi tidak usah kita tuliskan. Kemudian ditambah turunan dari konstanta yaitu 0. Jadi di sini turunan untuk fungsi V yaitu 2x. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu untuk y aksen dalam bentuk pembagian di sini yaitu U aksen V dikurangkan V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan di sini untuk U aksennya yaitu 1, kemudian V-nya X kuadrat plus 1 dikurangkan V aksennya yaitu 2x, U-nya X plus 3 dibagi V-nya yaitu X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang kita operasikan di sini. Yang pertama kita kalikan dulu 1 dikali X kuadrat 1 dikali plus 1 positif 1. Sekarang kita operasikan juga yang ini. Di sini min 2x, jangan lupa minnya di bawah gitu ya. Karena di sini 2x-nya dikalikan dengan min 1, jadi min 2x dikalikan x seperti ini. Maka hasilnya min 2x kuadrat. Kemudian min 2x dikalikan dengan positif 3. Yaitu jumlahnya yaitu hasilnya yaitu min 6x. Kemudian kita tuliskan untuk penyebutnya x kuadrat plus 1 pangkat 2. Sekarang kita operasikan dulu yang punya pangkat sama, bisa kita operasikan di sini yaitu x kuadrat yang pangkatnya sama, x pangkat 2 dan min 2x pangkat 2. Jadi di sini bisa kita operasikan x pangkat 2 dan min 2x pangkat 2. Dimana artinya ini 1x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2. Maka hasilnya yaitu min x pangkat 2 atau min 1x pangkat 2. Sekarang sisa yang bisa kita tulis karena tidak ada lagi yang sama yaitu min 6x dan plus 1. Kita tulis untuk penyebutnya yaitu x pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Jadi ini adalah hasil turunannya. Sekarang kita coba contoh yang keempat.
Di sini kita coba misalkan ada fungsinya, yaitu fungsi f(x) sama dengan 5 dibagi akar x. Nah, di sini untuk penyelesaian bentuk seperti ini, kalau kita menggunakan cara seperti nomor 3 ini, cara pembagian, itu sebetulnya bisa, tetapi nanti akan lebih panjang penyelesaiannya. Nah, untuk bentuk-bentuk soal seperti ini lebih mudah dengan cara menaikkan fungsi yang berbentuk akar di sini, atau fungsi yang berada di bagian penyebut. Ini kita naikkan dulu, kemudian dirubah menjadi bentuk pembilang. Nah, untuk bentuk seperti ini atau perubahan seperti ini bisa dilakukan karena pembilangnya adalah konstanta. Di sini bisa kita lihat pembilangnya itu 5, ini adalah konstanta. Jadi kita akan menaikkan dulu bagian penyebutnya ini, kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Nah, di sini untuk 5 per akar X. Nah, ini kan artinya dia ini punya pangkat kan? Sebetulnya gitu. Nah, di sini sebetulnya pangkatnya yaitu pangkat 1. Kita mau naik ini ke atas gitu. Nah, kalau kita naikkan ke atas berarti pangkatnya ini yang di bawah berubah menjadi negatif. Jadi di sini penulisannya bisa menjadi 5 dikali akar X min 1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini akar X ini kan bisa kita rubah atau kita bisa menghilangkan akarnya, karena kita tahu bahwa akar X itu kan artinya pangkat setengah. Jadi di sini kita rubah dulu, X pangkat setengah dikali min 1. Jadi ini kita kalikan pangkatnya jadi 5x pangkat min 1 per 2. Jadi bentuk fungsi 5 per akar X ini sama saja dengan bentuk 5x pangkat min 1 per 2. Jadi di sini turunannya, jadi kita turunkan untuk fungsi yang ini. Berarti pangkatnya kita turunkan ke depan, berarti min 1 per 2 dikalikan 5x, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadi ini jadi min 5 per 2x min 1 per 2 kurangkan dengan 1. Ini hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, nanti dalam penulisannya di sini kita ubah pangkatnya. Ini kan pangkatnya bentuknya negatif. Kita ubah pangkatnya menjadi bentuk positif. Jadi di sini min 5 per 2 dikalikan dengan pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi pangkatnya kita turunkan lagi. 1 per X pangkat 3 per 2. Sekarang untuk contoh nomor 5, misalkan ada fungsi Y sama dengan 3 per X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Maaf, ini maksudnya min 4. Nah, di sini kita bisa ubah dulu bentuk soalnya, berarti yang penyebut ini bisa kita naikkan karena pembilangnya bentuknya konstanta. Ini bentuknya kan konstanta nih 3. Jadi penyebutnya bisa kita naikkan dulu. Ini menjadi 3x pangkat min 3 ditambah x pangkat min 4. Maka y aksennya atau turunannya kita turunkan dulu pangkatnya, min 3 kali 3x pangkatnya kita kurang 1 ditambah min 4 pangkatnya kita turunkan, min 4x pangkatnya kita kurang 1. Jadi ini menjadi min 9x pangkat, maaf ini min 3 ya, min 3 dikurangi 1, min 4 ditambah
min 4 X pangkat min 4 dikurangi 1 min 5. Jadi ini min 9X pangkat min 4 min 4X pangkat min 5. Kita ubah agar pangkatnya menjadi pangkat positif. Berarti ini menjadi min 9 per X pangkat 4 dikurangi 4 per X pangkat 5.